Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yohan Baron di channel Merpati Baron Official. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Apa kabar teman-teman? Lama nggak ketemu ya. Jadi untuk konten kali ini, kemunculan saya kali ini untuk menjawab pertanyaan yang sekaligus saya bikin jadi konten, yaitu tentang pertanyaan gimana caranya burung itu bisa kunci kolong, istilahnya dia nggak ngelangar atau ngelangak atau nengak ya, bahasanya macam-macam istilahnya. Jadi intinya nggak ngedengak ke atas tapi dia kunci ya. Memang ada beberapa burung yang memang membutuhkan seperti itu ya. Ada juga memang burung yang spesialis atas kepala atau burung yang nge-L atau ngendelong, itu memang dibutuhkan datangnya burung itu harus dengak. Jadi keistimewaannya memang seperti itu. Jadi memang kita buat agar burung bermain sesuai dengan kelebihannya atau keistimewaannya. Jadi intinya kita mengusahakan si burung yang kita miliki itu tidak bermain pada kelemahannya. Nah, tapi yang ada faktanya, burung itu kebanyakan justru bermain di kelemahannya. Lalu kita selidiki dulu kenapa burung ini sampai ngelangak atau dengak atau ngelangar ya. Ini biasanya terjadi di babak-babak akhir ketika lomba. Jadi sampai babak ke-7 atau ada juga yang babak ke-6 atau ke-5 udah ada ya, ada yang final. Nah, kenapa seperti itu? Karena burung itu kecapean, kehabisan stamina, jadi dia mulai kehabisan fokus ya, fokus untuk kembali ke lapangan atau bertanding atau seperti itulah ya. Jadi itu penyebabnya. Jadi untuk burung yang seperti itu kita kenali dulu ya karakternya. Memang kalau dia capek dia ngedengak. Ada lagi yang capek itu dia justru sayapnya itu kepakannya dikit, dia justru landing. Ini istilahnya, ada yang bilang istilahnya kencing, ada yang bilang istilahnya mintaan, ngeslah ya, ada yang bilang ngeslop atau ngesot ya, macam-macam. Nah, untuk burung yang kita bicara, untuk burung yang nggak kunci kolong ya. Jadi kalau burung tersebut stamina kurang ya, itu 2 atau 3 kali lepasan pun ketika lomba itu udah langsung ngelangar, itu dia. Nah, di sini kuncinya berarti stamina. Bagaimana kita menyediakan stamina untuk burung, caranya dengan rawatan atau suplemen-suplemen yang sesuai dengan karakter si burung tersebut. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar memahami fungsi dan efek suplemen terhadap si burung itu. Ya maklum aja, untuk satu suplemen ya, ini efeknya berbeda-beda jika kita gunakan ke beberapa burung. Nah, ini yang perlu dipelajari. Jadi jangan cuma latah ikut-ikut karena temannya itu memakai suplemen A, jadi kita pakai A, itu jangan. Jadi kita selidikin dulu, burung kita juga ada banyak, kita selidikin dulu, kita coba trial and error. Untuk burung A akan begini, untuk burung B akan begini, untuk burung C akan begini. Nah, teman-teman yang mempunyai burung yang ngelangar tadi itu bisa cari suplemen yang memang untuk membuat agresif. Jadi terbangnya nggak terlalu tinggi, jadi mintaan. Nah, biasanya suplemen ini itu yang menyebabkan birahinya naik ya. Ada beberapa contoh suplemen di pasaran ya, teman-teman coba sendiri, ada yang impor, ada yang lokal. Nah, untuk produk Baron sendiri ya, untuk membuat burung itu nggak terlalu naik, jadi istilahnya ngunci, itu bisa gunakan CS4. CS4 sendiri penggunaannya juga bermacam-macam. Ada yang mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada juga yang karena takut agresif, ada yang hanya dipakai di hari Minggu ketika latihan. Nah,
Sebaliknya bagaimana teman-teman yang memiliki burung yang dari jauh udah minta ya. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan sebelumnya, burung seperti itu memiliki simpanan stamina dan agresivitas yang sangat tinggi ataupun birahinya terlalu besar. Nah, salah satunya bisa dikurangi kondisi giringnya ya. Jadi bisa main cabutan telurnya bisa dimajuin atau bisa dimundurin, bisa juga dari porsi latihannya. Jadi ketika kita memiliki burung yang agresif dengan tenaga super besar cadangannya, kita harus melatih burung tersebut melepaskan tenaganya yang tersimpan itu biar nggak terlalu banyak. Jadi biasanya kalau ketika burung yang agresif ini mulai capek, dia akan naik sendiri. Nah, untuk faktor agresif itu juga bisa disebabkan oleh faktor usia, ini yang paling utama. Jadi nggak beda dengan manusia ya. Ketika kita muda, kita naik motor itu biasanya ugal-ugalan ya. Nggak usah naik motor, naik sepeda pun kita ugal-ugalan. Di jalan kita zigzag lah istilahnya ya. Seperti saya waktu muda. Nah, ketika udah usia seperti sekarang ini, saya juga banyak berpikir, banyak bahayanya, dan itulah faktor usia itu mempengaruhi kedewasaan seseorang. Sama juga dengan burung. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi intinya kita main burung itu banyak-banyak menggunakan logika. Jadi untuk yang agresif seperti ini ya, bisa juga untuk menghilangkan agresivitasnya, mendewasakannya itu bisa dengan ketika ambrol itu dilolokan terlebih dahulu. Seberapa panjang lolohnya, waktunya itu tergantung burungnya. Jadi di sini ini kita harus berpikir, logikanya itu harus kuat kalau main burung. Jadi kalau yang benar-benar agresif, kita gunakan waktu loloh itu yang panjang, bahkan pikirnya sampai gede. Tapi kalau hanya untuk istilahnya pendewasaan sedikit, untuk kestabilan itu kita bisa waktu lolohnya dipersingkat. Kalau untuk burung yang udah stabil ya, seperti sapu angin contohnya, itu dari pinyik memang udah stabil. Jadi burung itu sapu angin sampai pensiun nggak pernah ngeloloh karena udah stabil. Nah, beda dengan seperti burung saya yang namanya bom-bom itu, dia waktu muda itu sering ngerobok ya, agresif. Nah, saya bantu loloh dan dibantu dengan usia yang makin bertambah, dia akan makin stabil. Makanya teman-teman, saya pesan semuanya untuk teman-teman semua pemain merpati untuk menciptakan burung player yang hebat sesuai apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, itu kita harus sabar. Jadi ada masalah apa kita tangani satu-satu. Nggak bisa kita tangani sekaligus masalah akan kelar, itu nggak bisa. Jadi intinya bermain merpati itu sabar. Oke teman-teman, semoga ulasan yang sudah saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua, khususnya yang sudah mengajukan pertanyaan di komen. Oke teman-teman, bagi yang belum paham silakan teman-teman komen ya dengan bahasa yang sopan. Ada waktu saya pasti akan menjawabnya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman makin hebat dalam bermain merpati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Salam Merpati Baron.